Sidang perkara nomor 1057 pidana khusus 2024 Jakarta Utara atas nama terdakwa Dr. Asman Arif Nasution SKS MA PSSI kami nyatakan dibuka dan terbuka. Silakan umum hadirkan terdakwa pada depan persidangan. Untuk terdakwa Asman Saudara terdakwa hari ini yang sesuai dengan berita acara kita lanjutkan. Ada saksi hadir. Silakan saudara berpindah. Silakan hadirkan saksi. Untuk saksi Putri Iklim Aprilia untuk maju depan. Baik ya, nama lengkap saudara Putri Iklim Aprilia, dilahirkan di Sukabumi pada tanggal 16 Agustus 1999. Agamanya Islam, pekerjaannya karyawan swasta, betul? Apa pekerjaannya? Coba itu tidak mendengarkan. Kita ulang ya. Pekerjaannya karyawan swasta. Tidak bekerja ya. Baik, diperbaiki pendukung tidak bekerja. Oke. Kemudian kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhirnya SMA, betul. Alamat sesuai KTP apartemen GP-nya apa? Di Pelajar lantai 19 unit 08 Kelurahan Gelora Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, dan alamat tinggal Harmoni Boulevard Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara. Benar ya, seperti itu ya. Hanya tadi mengenai pekerjaan yang saudara perbaiki ya. Hari ini saudara dihadirkan oleh umum sebagai saksi ya dalam perkara ini ya. Sebelum kami ambil keterangannya saudara, kami ambil sumpahnya ya. Baik, silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik ya, tadi sudah bersumpah berikan keterangan yang sebenarnya ya. Baik, untuk kesempatan pertama silakan umum melakukan pertanyaan terhadap saksi. Terima kasih Om Boya. Sekali lagi kami ingatkan, sudah berkali-kali tolong jangan ada yang seperti itu posisinya. Tolong hargai juga persidangan ini. Anda mempunyai kepentingan, persidangan ini juga kepentingan yang lebih di atas segalanya. Kami tidak mau melihat yang tidak sopan. Silakan tinggalkan kameranya, saudara duduk cari tempat dulu. Masih banyak yang kosong. Ya, petugas keamanan tolong juga. Ya, baik. Silakan. Siap. Terima kasih Om Boya. Saudara saksi pernah dilakukan pemeriksaan BAP untuk menjadi saksi di perkaranya terdakwa. Berapa kali?
satu kali. Berapa kali ya? Tanggalnya saudara lupa ya? Saya ingatkan saudara menjadi saksi di tanggal BAP tanggal 11 Oktober 2023. Bukan saudara sebagai terdakwa, tapi sebagai saksi. Ya, satu kali ya. Oke, saat itu saudara baca dan ada tekanan pada saat itu dari pihak kepolisian? Tidak ada. Semuanya benar, saudara tanda tangani. Oke. Sekarang saudara bisa ceritakan. Saudara kenal dengan terdakwa? Bisa saudara? Ya? Kenal. Agak dekat aja soalnya. Saudara kenal dari kapan? Saudara siapa? Saudara kenal dari kapan? Dan dalam rangka apa saudara bisa kenal dengan terdakwa? Dan bagaimana ceritanya saudara bisa kenal dengan terdakwa? Awal kenal itu saya kurang ingat ya tanggalnya, tapi perkiraan itu awal 2022. Bulan apa? Bulannya Maret kurang lebih. Maret atau April? Maret April mungkin ya, saya lupa. April. Dan di awal-awal April. Iya. Oke. 2022. Nah, saat itu saudara sedang bekerja di mana nih? April itu? Pada saat itu dia menghubungi saya. Nah, Saya sedang berada di luar kota. bukan berada, sedang bekerja di mana? Oh, saya sedang bekerja di mana maksudnya Pak? Ya, bekerja di mana? Apakah saudara sebagai artis kah atau Oh, iya. bekerja di bawah? Pada saat itu ya. Sebagai ASP kah atau apa gitu? Tidak. Oh tidak, sudah tidak saat itu. Oh saat itu saudara bekerja sebagai syuting aja. Oke, saat itu di bulan April 2022 ya. Saudara, gimana saudara bisa dihubungi? Saudara dihubungi? Jadi pada saat itu saya sedang di luar kota. Tiba-tiba ada yang menghubungi ke manajer saya sampai. Manajer saudara siapa namanya? Namanya Maria, tapi sebutannya Bunda Widya. Oke. Dikenal sebagai Bunda Widya. Saksi Maria kemarin telah kita periksa Bunda ya. Oke, Maria ya. Maria. Oke, kemudian menghubungi saudara nggak tahu? Lewat sebagai manajer Maria ini. Manajer. Lalu menyamai saya, dia bilang ada yang mau ngobrol. Saya bilang siapa? Rasman dia bilang. Saudara saat itu tahu Rasman ini siapa? Dia tahu. Saya Seorang pengacara atau siapa atau artis atau siapa saudara tahu? Tidak tahu. Sama sekali. sama sekali. Oke, didatangin Rasman. Apa ada yang mau ngomongin Rasman? Setelah itu saya bilang kalau masalah pekerjaan tidak usah aja, saya nggak mau. Oke. Maksudnya nggak, biasanya memang seperti itu. Diurus sama manajer dulu baru saya. Oke. Terus manajer saya balik lagi karena posisi itu di ruangan hotel dan ruangannya itu ada dua. Di hotel mana saudara saat itu? Saya lupa. Di luar kota, bukan di Jakarta ya? Iya. Oke. Terus setelah itu Bunda bilang dia maunya ngobrol sama kamu. Oke. Gitu. Ya sudah, akhirnya saya ambil lalu di situ dia memperkenalkan, oh saya Rasman dan. Jangan dada maksudnya. Saya lupa benar. Ya maksudnya intinya aja, inti Iya. dari obrolan. Memang kalau Terus secara itu- perkataan intinya Iya. mungkin lupa karena sudah lama. Tapi paling enggak saudara bisa ceritakan sebagai saksi ini karena ini kita mencari kebenaran materi. Paling tidak saudara bisa menjelaskan inti-inti dari pembicaraan ini. Saudara akhirnya berhubungan telepon. Oke. Berarti menggunakan handphone si manajer saudara itu. Iya. Oke. Terus? Setelah itu dia bilang, oh kamu syuting ya? Iya bang. Saat itu saya bagi abang. Iya bang. Oh iya saya sudah berpengalaman di dunia entertainment. Oke. Sudah puluhan. Saya lupa belasan tahun atau puluhan tahun ya. Saya bisa kasih kamu pekerjaan. Oke. Tapi pada saat itu dia menawarkan nggak hanya di bidang syuting aja, ada label atau apa itu untuk nyanyi dan lain-lain. Gitu. Jadi saya pikir untuk pekerjaan. Oke. Di bidang apa yang lain? Seperti kan bidang kita banyak yang ada syuting aja tuh ada untuk FTV, ada film. Gitu. Saat itu tidak ada pembahasan mengenai apa Paris? Iya kan? Tidak ada. Oke. Mau mengasih pekerjaan. Kemudian saudara menyetujui nggak? Saya bilang sama dia untuk diskusi aja sama dia. Diskusi sama Iya. kita. Nah selanjutnya Selanjutnya ya mereka diskusi. diskusi. Iya. Terus kata aku dia bilang dia mau untuk kerjaan
bidang kita di situ kan, jadi ya udah oke. Oke. Nah kemudian selanjutnya. Ya kemudian saya juga suruh mereka yang atur gitu, ya udah kalian aja kan. Akhirnya bertemu. Akhirnya bertemu. Jadi saat itu hanya sekali telepon. Saya nggak tahu ya beberapa kali telepon, tapi setahu saya ya Nggak sama saudara. nggak sama saya. Nggak sama saudara hanya sekali Iya, telepon. sekali itu. Oke, sekali telepon selesai. Enggak gitu. Nah, saya bukan yang dari Ibu Dani, dari point of view-nya saudaranya, saudara sebagai saksi. Jadi kita tanyakan dari point of view-nya saudara aja ya, biar enak dulu di pemeriksaan kita. Dah, saudara sekali telepon. Kemudian kapan lagi berhubungan? Bertelepon kah? Bertemu kah? Atau seperti apa? Dari situ langsung menentukan kapan bertemu, tapi masih melalui bunda. Oke. Akhirnya kapan bertemu? Saya lupa tanggalnya ya Pak. Akhirnya dilakukan pertemuan kurang lebih dari situ tuh seminggu atau mungkin ya kurang lebih lah, dilakukan pertemuan di Grand Hyatt itu. Oke, pertemuan di Grand Hyatt. Saat itu saudara sama siapa? Sama bunda. Oke. Bertemu di Grand Hyatt. Siapa yang mengajak saudara bertemu di Grand Hyatt? Siapa yang jadi? Terdakwa. Ya, itu disebutnya terdakwa. Oke, terdakwa. Saat itu melalui manajer saudara. Betul. Oke, saat datang saudara ke Grand Hyatt, saat itu terdakwa bersama siapa? Rame ya, ada bersama timnya beberapa orang. Beberapa orang. Nah, saat itu ada obrolan apa? Bertemu ya, seminggu setelah itu ya, seminggu setelah tadi teleponan itu ya. Oke. Saat bertemu, saudara obrolan apa saja? Pada saat itu obrolannya masih seputar perkenalan. Terus dia memperkenalkan dirinya seperti biasa. Gimana seperti biasa itu gimana? Memperlihatkan apa? Surat kartu nama dia, bahwa dia bilang saya pengacara nomor 1, pernah menjadi pengacara orang nomor 1. Pernah menjadi pengacara. Terus juga ada ditulis juga kan, ada anggota apa DPR, ada apa itu di situ. Dia memperkenalkan diri dia. Oke. Terus saat itu tanggapan saudara? Ya saya hanya diam aja. Oke. Nah, terus obrolan saat itu obrolan apa kan setelah pasangan terus apa lagi dia ngomong sama dia? Cuma masalah dia juga ada menanyakan identitas saya. Terus Seperti yang kemarin dia sampaikan, saya ada bercerita juga bahwa saya dulu pernah pesantren dan lain-lain. Jadi Pernah pesantren. Jadi obrolannya cuma hanya seputar itu aja. seputar itu aja. Nah, terus setelah ngobrol nggak ada pembicaraan lain mengenai nanti masalah Hotma Paris itu sudah ada obrolan. Sebenarnya ada dia singgung-singgung, Gimana nih singgung? tapi nggak langsung to the point. Dia singgung gimana? Iya kayak kamu sama dia ya, pernah kerja sama dia ya ini. Terus dia bilang Saudara yang menyinggung duluan mengenai Hotma Paris apa terdakwa duluan? terdakwa. Oh, terdakwa duluan. Oh, jadi terdakwa sudah. Kok terdakwa bisa tahu saudara tahu? Kok terdakwa bisa tahu saudara pernah kerja sama Hotma Paris? Ya saya pikir karena itu kan diketahui publik ya. Oke. Jadi diumumkan juga gitu kan. Oke. Nah terus kemudian dia ada membicarakan sedikit. Seperti apa dia bicaranya? Iya cuman kayak gitu aja, tapi saya kayak oh ya saya nggak tanggapin lebih dalam gitu. Oke. Jadi saudara dia bilang bahwa saudara pernah Hotma Paris. Nah terus saudara tidak menanggapi lebih dalam. Iya. Tidak ada obrolan mengenai saksi Hotma Paris saat itu. Nggak ada. Terus apa lagi obrolan itu? Iya yang saya ingat ya dia hanya terus ngobrolin dirinya gitu. Ngobrolin dirinya. Iya. Seperti apa ngobrolin? Tadi pengacara maaf ya. nomor 1. Iya maaf ya kalau Enggak. saya Ini saudara sebagai saksi, saudara disumpah ceritakan semuanya yang ada di saudara. kalau saya menginginkannya begini, seperti maaf ya sales yang menjual barang supaya laku gitu loh. Gimana sih dia terus berusaha kayak gitu, sehingga saya juga karena saya tidak tahu kan, saya tidak tahu gitu, saya nggak riset juga, jadi saya kayak dia orang hebat gitu, dia orang seperti yang dia bicarakan gitu. Oke, tadi
bilang antara nomor 1 ada kesimpulan. Nah tadi kan saudara bilang ada membicarakan mengenai saudara Ahmad. Membicarakannya apa? Itu aja sih, karena mungkin nggak saya tanggapi. Ya apa yang dikatakan itu mengenai Ahmad itu apa? Cuma peran kerja gitu? Iya, cuma tanya aja. Gitu. Terus saudara bilang iya. Iya. Terus lebih dalam lagi apa yang Tidak. 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 Oke. Saat itu selesainya habis itu membicarakan apa lagi ada? Tidak ada. Terus pekerjaan kan saudara kan bertemu kan tadi di telepon pertama nih. Kemudian datang untuk ngomongin pekerjaan. Iya. Saat itu yang terdakwa tawarkan itu pekerjaan apa? Itu ada dia sampaikan, tapi kepada Bunda. Saudara tidak disampaikan. Oke, waktu saudara berbicara itu berdua atau dengan orang lain? Awalnya bareng-bareng. Awalnya bareng-bareng. Rame-rame. Terus lama-lama dia suruh yang lain untuk. Oke, terdakwa menyuruh orang lainnya yang lainnya. Enggak, bukan saya. Iya. Oh, terdakwa ini. Iya. Sorry. Terdakwa menyuruh untuk yang lainnya pindah. Terus Bunda si manajer saudara itu? Oh iya, kemarin kan pernah disampaikan sama terdakwa itu. Bukan, ini pokoknya pemeriksaan, intinya pemeriksaan saudara sebagai saksi yang saudara ketahui. Yang kemarin mau ceritakan nama terdakwa itu terserah itu beda urusan. Yang terdakwa ketahui, terdakwanya saksikan, terdakwa dengar, terdakwa lihat saat itu, terdakwa ceritakan apa yang ditanya. Oke? Nah saat itu terdakwa menyuruh untuk pergi. Nah selanjutnya Iya, ada obrolan. untuk Iya. Bunda. Untuk Bunda juga pergi. Oke, saudara nyuruh apa terdakwa nyuruh? Terdakwa. Terdakwa menyuruh untuk si manajer saudara pergi. Oke, terjadilah obrolan berdua. Nah obrolan berdua itu apa? Iya, masih seputar itu. Seputar itu aja, Iya. nggak ada yang lebih itu. Enggak ada. Oke, terus berapa lama itu terjadi di situ? Saya lupa berapa lamanya Pak. Oke. Tapi nggak terlalu lama. Nggak terlalu lama. Ya inti pekerjaannya ditawarkan apa? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, hanya memperkenalkan diri dan menceritakan saya ini siapa. Kurang lebih seperti itu. Oke, saat itu selesai. Iya, selesai. Saat selesai saudara pulang. Kita pulang. Pulang terus terdakwa pulang. Untuk orang pertama nggak saat itu? Saya lupa, kalau nggak salah masih sama Bunda. Oh belum tukar terdakwa. Itu pertemuan pertama di Grand Hyatt seminggu setelah perkenalan. Terus seminggu setelah didakwa. Kemudian selanjutnya ketemunya lagi kapan? Ketemunya lagi kurang lebih juga semingguan, nggak lama dari situ. Saya lupa. Di mana? Masih di Grand Hyatt. Di Grand Hyatt. Oke, di Grand Hyatt. Tanggal 27 April enggak? Pada saat tanda tangan surat saya. Nggak tahu saya. Saya lupa tanggalnya Pak. Oke. Nanti kita lihat. Pertemuan kedua, bagaimana ceritanya? Bisa bertemu dulu. Saya mau tahu bagaimana bisa bertemu dulu. Ada terdakwa menghubungi saksi kah? Apa terdakwa menghubungi Bunda kah? Apa terdakwa yang apa saksi yang menghubungi terdakwa kah? Seperti apa cerita? Masih terdakwa menghubungi Bunda. Menghubungi Bunda terus? Iya, ngajak ketemu lagi. Ajak ketemu lagi. Saudara berpikiran masih untuk pekerjaan. Iya. Oke, selanjutnya. Lalu terjadi pertemuan. Pas pertemuan di pertemuan Kedua. ternyata masih tetap sama. Hal itu juga yang dibahas. Terus dia ada bilang gini, kamu kan di dunia entertain. Bentar ya, sekali lagi yang di luar itu tolong tidak menonton. Itu sangat mengganggu. Kan punya etika, bisa minta izin masuk ke dalam kepentinganmu. Ini foto-foto sana itu pakai blis lagi, itu mengganggu loh. Ini orang lagi meriksa saksi di sini, bukannya cuma sekedar duduk kita di sini. Tolonglah petugas keamanan, tolong beritahu. Punya wewenang kok, mengganggu. Kalau mau masuk, duduk dengan tertib. Dan lanjut Pak Jasa. Siap yang mulia. Sama mana tadi? Baru Saya waktu dua. dia bilang, terdakwa bilang, kamu kan di dunia entertain. Jadi yang kira-kira. Iya, jadi di dunia entertain itu kan pasti ada aja gitu apa. Nah, kamu itu butuh pengacara. Dia bilang, dia mention nama-nama artis. Boleh saya sebutkan? Boleh ya, silakan ini. Ya, seperti dia contohkan Nikita Mirzani, dia juga pakai lawyer. Raffi Ahmad dia juga pakai lawyer. Oh, jadi dia menawarkan saudara dia menjadi lawyer saudara. Betul. Oke. Kemudian? Dia kamu butuh lawyer. Terus? Ya karena dia bilang di dunia entertain ini jahat.
orang sikut-sikut gitu. Nah terus kemudian Ya kemudian saudara setuju? Tidak langsung setuju. Terus apa yang saudara katakan? Oh gitu ya, gitu. Ah. Saya bilang kayak gitu. Lalu dia seperti biasa dia melanjutkan lagi menjelaskan dirinya, itu kan menawarkan dirinya. Terus lama ada di situ, ini keadaan udah disuruh pergi ya sama terdakwa yang lain nggak ada. Oh saudara berdua aja nih di Granaya. Kemudian? Nggak jauh sih, cuman beda bangunan. Kemudian dia langsung singgung ke Pak Hotman. Dia bilang dia ada masalah apa ya? Dia laporkan video mengenai video gitu. Saya nggak paham. Awalnya situ. Oke, ini berarti awalnya start point. Ini pertemuan kedua ya. Jadi poin start awalnya terdakwa ngomong mengenai Hotman. Iya, terdakwa ngomong. Ya kan tadi udah ngobrol tadi, kalian saudara harus pakai pengacara. Ini kita misalnya pakai pengacara, saya pakai pengacara. Saudara kalau jadi harus pakai pengacara. Saudara saat itu oke. Nah saat itu menyinggunglah pada Pak Hotman kalau saudara bilang. Sebelum itu dia bilang juga ada bilang nanti saya akan melindungi kamu, manajer saya, termasuk anak saya dan keluarga saya. Jadi saya menjadi pengacara keluarga juga, awalnya seperti itu. Oh, melindungi saudara dan anak dan saudara segala macam, keluarga saudara dilindungi. Terus habis itu baru menyinggung ke situ. Dia bilang bahwa dia ada masalah mengenai melaporkan Bapak Hotman mengenai video, kalau nggak salah video apa asusila atau apalah. Oh, Saya hanya mendengarkan, saya nggak tahu kan. iya, saya tidak. Ini saudara maksud aku, saudara tidak tahu apa yang diceritakan sama terdakwa itu. Saudara ceritakan aja. Dia ada masalah dengan Pak Hotman, apaan gitu, masalah apa? Terus langsung dia tanya saya, kalau kamu gimana? Pernah nggak terjadi sesuatu sama kamu gitu? Atau ada nggak kamu foto atau bukti atau chat gitu? Jadi saudara tidak menceritakan apa waktu saudara pernah kerja dengan Pak Hotman berarti kan? Waktu saat saudara bekerja dengan Pak Hotman tidak ada pernah disinggung saat itu sebelumnya? Tidak ada. Jadi dia menyinggung duluan bahwa terdakwa menyinggung duluan bahwa dia ada masalah dengan Pak Hotman dan akan melaporkan Pak Hotman segala macam, ada video segala macam. Kemudian terdakwa menanya, saudara saksi ini ada masalah dengan Pak Hotman. Saudara menjawab apa saat itu? Saya masih diam. Terus dia bilang kamu nggak usah takut, gitu. Kamu percaya aja sama saya. Oke. Terus saudara jawab apa lagi? Coba ada nggak? Saya bilang ada sih, tapi saya menjawab ada sih, saya bilang. Tapi saya nggak tahu kalau ini termasuk apa enggak. Oke, saudara bilang ada sih, tapi saya tidak tahu ini termasuk atau enggak. Termasuk apa maksud saudara? Iya maksudnya, dia seperti dia kan menanyakan seperti ada chat atau apa. Saya bilang ada chat. Oke, ada chat. Ada chat. Lalu itu kan posisi lagi berdua. Iya berdua. Coba mana lihat. Saya kasih, ya saya kasih, tapi tidak saya kasih ke dia, yang pada saya pegang. Pada saat itu juga dia langsung panggil asistennya yang bernama Gusti. Wah, ini masuk nih, ini kena nih, Gusti. Ayo bikinkan surat, langsung saat itu juga. Jadi pada saat kemarin dia bilang bahwa dilakukan apa namanya bedah apa itu enggak. Seketika saat dia lihat itu, dia langsung bilang seperti itu. Oke, yang saudara lihat itu hanya bukti chat. Nah, saudara ada nangis-nangis dan apa saya memang Enggak. Sama sekali tidak ada. Jadi saudara ada tidak nangis saat itu. Ya. Hanya menceritakan bahwa ada chat ada. Bisa dilihat dari video, saya tidak nangis. Oke, ada chat, tapi saya tidak tahu nih perbuatan apa nih yang dilakukan Pak Hotman. Saudara bilang gitu. Akhirnya saudara dilihatkan. Ya. Kemudian terdakwa bilang, oh ini masuk ini. Masuk ini kena ini. Oke. Begitu masuk ini Pak, Gusti langsung kayak gitu. Gusti ini siapa? Asistennya Asistennya. pada saat itu. Oke. Terus abis itu gimana? Ya langsung habis itu saya kayak bingung karena kejadiannya cepat banget. Gusti juga langsung datang menghampiri terus turun.
terus nggak Cetak apa? mungkin disuruh bikin surat kuasa. Surat kuasa. Oke, nanti kita kasih.